Ini merujuk kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Sebelum itu akan terjadi murtad. Banyak orang, artinya tidak sedikit, nggak cuma satu dua. Kenapa? Karena penganiayaan, karena siksaan, banyak orang akan meninggalkan imannya. Nah, saudara-saudara, jangankan Ruben Onsu, karena Pendeta Mel Atok mengatakan pastilah Ruben Onsu menyesal seperti apa, misalnya tentang Yudas, Petrus yang penyesalannya luar biasa. Nah, menurut saya, jangankan orang seperti Ruben Onsu yang setiap hari ada di gereja, dari kecil lahir dari keluarga Kristen, bisa meninggalkan iman Kristen. Karena saya cinta Yesus, makanya saya pun masuk Islam. Coba deh buka Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tentang Ruben Onsu yang masuk Islam ya. Berbagai tanggapan dari umat Kristen, khususnya para pendeta, sudah kita reaction ya. Banyak sekali para pendeta-pendeta itu yang kepanasan dan kejang-kejang dengan mu'alafnya Ruben Onsu. Nah teman-teman, kali ini kita akan tampilkan sebuah video dan sekaligus kita akan mereaction video tersebut. Notabene video datang dari Pendeta Sarah Anthony, yang mana merujuk kedatangan Yesus yang kedua. Ternyata sudah dinubuatkan akan banyak sekali orang-orang Kristen yang meninggalkan iman Kristen. Nah, bagaimanakah videonya? Mari kita simak. Ini tentang yang lagi viral, bertepatan dengan hari Lebaran. Ruben Onsu dinyatakan atau menyatakan diri sebagai mualaf. Nah, bagi teman-teman yang Kristen ya, jangan menghakimi ya. Tidak usah dihakimi karena apa? Karena Yesus Kristus sendiri telah berkata di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 10 berkaitan dengan kedatangan Yesus kali yang kedua, akan ada banyak orang yang murtad. Kata murtad itu kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kata murtad menggunakan kata apostasia yang artinya meninggalkan iman. Istilah murtad hanya ada di dalam agama Islam. Kalau umat Kristen mencomot juga istilah murtad, itu berarti mereka tidak pede dengan bahasanya sendiri. Apostasia dikatakan oleh Pendeta Sarah Anthony, yang artinya orang Kristen yang meninggalkan iman Kristen. Jadi sebaiknya pakai saja kata apostasia untuk mengganti istilah kata murtad tersebut. Ini merujuk kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Sebelum itu akan terjadi murtad. Banyak orang, artinya tidak sedikit, nggak cuma satu dua. Kenapa? Karena penganiayaan, karena siksaan, banyak orang akan meninggalkan imannya. Nah, saudara-saudara, jangankan Ruben Onsu, karena Pendeta Mel Atok mengatakan pastilah Ruben Onsu menyesal seperti apa, misalnya tentang Yudas, Petrus yang penyesalannya luar biasa. Nah, menurut saya, jangankan orang seperti Ruben Onsu yang setiap hari ada di gereja, dari kecil lahir dari keluarga Kristen, bisa meninggalkan iman Kristen. Sedang Yudas, sedang Simon Petrus yang setiap hari 3,5 tahun ikut kemana-mana dengan Tuhan Yesus, melihat mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, bahkan dipercaya sebagai bendahara, juga bisa murtad. Demikianlah kita pasti bisa
Sebab itu hati-hati, bangun, sadar, bangkit, bangunkan diri saudara sendiri dan iman saudara, dijaga, dipelihara. Karena kita nggak tahu, Yesus berkata banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Semoga kamu dan aku adalah orang yang terpanggil dan terpilih. Ya teman-teman, bertambah satu lagi pendeta yang ikut mengomentari kemu'alafan dari Ruben Onsu. Ruben Onsu telah menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Ruben Onsu telah menemukan ketenangan baru di dalam agama Islam. Karena apa? Ruben Onsu sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah saja, seperti halnya yang tertulis di dalam Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Teman-teman, selanjutnya kita akan tampilkan sebuah statement atau video dari seorang mu'alaf mengapa beliau meninggalkan Kristen dan lalu masuk Islam. Yesus itu segala-galanya. Kamu mualaf belum tentu mengerti tentang agama Islam atau mendalami hanya karena mau sesuatu atau karena cinta. Betul, saya masuk Islam memang karena saya mau sesuatu. Nggak munah saya. Saya memang mau sesuatu, saya mau ridho Allah. Nggak atau karena cinta. Memang karena saya cinta Yesus, makanya saya pun masuk Islam. Coba deh buka Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu. Dan Yesus pun gak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Gak pernah. Dia itu utusan Allah. Teman-teman, yang bisa kita simpulkan di sini adalah statement dari pendeta Sarah Anthony yang mengatakan bahwa ternyata merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua, akan banyak sekali orang-orang Kristen yang meninggalkan kekristenan, dan tanda-tanda itu sudah terbukti dari sekarang ya. Dan kita tampilkan juga sebuah statement dari seorang mu'alaf kenapa beliau ini meninggalkan Kristen dan lalu masuk Islam. Karena alasannya adalah karena cinta Yesus, maka beliau masuk Islam. Dan beliau juga menampilkan ayat di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, yang mana di sini menunjukkan bahwa Yesus ternyata bukan Tuhan, melainkan Yesus hanyalah utusan Allah. Teman-teman, kita doakan untuk semua para mu'alaf, mudah-mudahan istiqomah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.